E-Capitalens Chapter 1. Bab 1 100 tahun kemudian. Kamar tidur berantakan. Tempat tidur kayu. Kepala saya sakit. Aku hidup. Pemikiran kacau Yetian perlahan terbangun. Dan kenangan sebelumnya muncul satu persatu di benaknya. Di saat yang sama, ingatan baru menyatu dengan jiwanya sendiri. Ternyata aku menyeberang. Ia tersenyum pahit. Tubuh ini bukan miliknya. Melainkan tubuh seorang pemuda dengan nama dan nama keluarga yang sama dengannya. Dia berasal dari era 2019. Dan sekarang adalah tahun 2119. Yang juga dikenal sebagai tahun ke-100 asal-usulnya. Dengan kata lain, dia sampai pada suatu era 100 tahun kemudian. Era 100 tahun kemudian dikenal juga dengan era vitalitas, dikenal juga dengan era bakat. Berita tentang 100 tahun di benak Yetian dicerna olehnya satu persatu. Di awal tahun 2019 ini, banyak sekali muncul retakan luar angkasa di muka bumi. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari celah luar angkasa. Manusia tiba-tiba jatuh dari puncak rantai makanan, dan bertahan hidup di bawah keganasan binatang. Di hadapan binatang buas, manusia mencoba menghancurkan mereka dengan senjata termal. Tetapi zat misterius muncul di antara langit dan bumi, yang oleh orang-orang kemudian disebut vitalitas. Vitalitas ini menghancurkan struktur senjata termal, membuatnya tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Akibatnya, bom nuklir sebagai senjata pamungkas pun menjadi besi tua. Umat manusia tiba-tiba memasuki era senjata dingin, dan manusia yang lemah mengandalkan senjata dingin untuk melawan binatang buas. Untungnya, binatang buas yang baru saja memasuki bumi semuanya adalah binatang buas tingkat rendah, yang memberi manusia kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah penelitian banyak ilmuwan, manusia menemukan bahwa zat misterius baru di bumi dapat digunakan oleh manusia, sehingga muncullah profesi baru. Seniman bela diri, latih fisik Anda, serap vitalitas, dan hancurkan batas tubuh manusia untuk menjadi seorang seniman bela diri. Pada saat yang sama, bakat manusia terbuka. Sebagian kecil memiliki bakat, dan yang paling umum adalah bakat budidaya. Bakat budidaya menentukan pencapaian akhir yang dapat diraih seseorang. Selain bakat budidaya, masih ada bakat lainnya, seperti bakat pisau, bakat api, dan bakat es, dan masih banyak lagi. Mengandalkan bakat dan pejuang, manusia secara bertahap dapat bersaing dengan binatang, tetapi sebagian besar wilayah di bumi ditempati oleh binatang, dan hanya sebagian kecil dari wilayah tersebut yang ditempati oleh manusia, dan basis kelangsungan hidup telah didirikan. Perlu disebutkan bahwa bumi saat ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Tampaknya di bawah pengaruh vitalitas, bumi telah mengembang ratusan kali lipat. Energi, bakat, binatang buas, sungguh dunia yang indah. Yetian menarik napas dalam-dalam dan segera tersenyum. Mungkin lumayanlah dia bisa datang ke era ini. Namun tak lama kemudian, wajahnya menjadi berat. Retakan luar angkasa muncul, vitalitas datang, dan sangat sedikit orang di bumi yang membangkitkan bakat mereka pada malam vitalitas mereka. Bakat budidaya adalah bawaan dan tidak perlu dibangunkan. Tetapi bakat lain dapat dibangunkan lusa. Tetapi untuk masyarakat bumi pada saat itu, kebangkitan bakat bukanlah hal yang baik, melainkan bencana. Karena tidak ada tubuh yang kuat untuk menandingi. Dan kebangkitan bakat sedang mendekati kematian. Menurut catatan, banyak manusia pada saat itu, waktu dihancurkan oleh kekuatan dahsyat yang dibawa oleh kebangkitan bakat, dan mati atau cacat. Petik 2. Sepertinya aku terbangun oleh bakat yang tidak bisa dijelaskan. Dan keseluruhan orang, meledak. Yetian yakin bahwa pada saat itu, dia menyerap vitalitas yang tak terhitung jumlahnya. Dan seluruh orang meledak, mengakibatkan kematian. Meskipun manusia 100 tahun yang lalu tiba-tiba membangkitkan bakatnya karena tubuhnya tidak beradaptasi dengan vitalitasnya, namun orang lain tidak tahan dengan kekuatan yang dibawanya. Dengan kebangkitan bakat, paling-paling akan bengkak sampai mati atau cacat. Bisa dibayangkan bakat saya yang terbangun pasti sangat menantang langit. Tapi sayangnya saya sudah menyeberang. Jadi saya tidak tahu bakat seperti apa itu. Yetian merasa agak menyesal. Setelah memilah berita tentang kehidupan masa lalu dan era ini, Yetian perlahan melihat tubuhnya saat ini. Tubuh ini adalah tubuh berusia 15 tahun. Itu ditempatkan di zaman vitalitas. Dan itu hanyalah periode kultivasi. Sebelum berumur 15 tahun, tubuhnya belum tumbuh dengan baik sehingga tidak cocok untuk dibudidayakan. Kecuali beberapa keluarga besar menggunakan harta berharga untuk mengkatalisasi pertumbuhan tubuh, mereka dapat mengolahnya terlebih dahulu. Dapat dikatakan bahwa usia 15 tahun merupakan masa emas Golden Age. Begitu Anda mencapai usia 20 tahun, jika Anda berlatih lagi, meskipun bakat Anda sangat tinggi, pencapaian Anda di masa depan akan sangat terbatas. Untungnya, ini bukan tubuh orang tua. Kalau tidak aku akan sengsara. Salah, wajah Yetian tiba-tiba berubah. Dia akhirnya mengingat satu hal dari ingatannya. Dan itu adalah bakat tubuh ini. Bakat tubuh ini sangat rendah. Bakat yang lemah. Pada zaman ini yang paling penting adalah bakat budidaya. Dan bakat budidaya dari rendah ke tinggi adalah bakat lemah. Bakat sekunder, bakat dasar, bakat menengah, dan bakat tingkat lanjut. Dikatakan bahwa ada talenta yang lebih tinggi di atas talenta yang maju. Tapi itu bukanlah rahasia yang bisa diketahui Yetian. Siapapun yang berusia di atas 15 tahun dapat membeli batu bakat untuk menguji bakatnya sendiri.
Itu hanya dapat dilihat untuk bakat budidaya. Bakat lain memerlukan batu bakat atribut khusus untuk dilihat. Pendahulunya adalah ketika dia berusia 15 tahun. Dia begitu bersemangat untuk membeli batu bakat untuk memeriksa bakatnya di kamarnya, hanya untuk mengetahui bahwa dia adalah seorang yang berbakat lemah. Dalam keputusasaan, dia sangat marah hingga dia meninggal. Ini adalah betapa murahnya dia datang. Kamu Tian. Sial. Bakat yang lemah. Ini adalah bakat budidaya yang paling sampah. Bahkan tidak ada harapan untuk menjadi seniman bela diri. Ye Tian juga putus asa. Magang bela diri dan artis bela diri adalah dua ranah pertama dari kultivasi. Dan magang bela diri sebenarnya bukanlah ranah yang sebenarnya. Artis bela diri adalah ranah pertama yang sebenarnya. Dan Anda bisa menjadi artis bela diri dengan kekuatan 1000 jin. Namun jika ingin menjadi seorang pejuang, batas minimalnya adalah bakat kelas 2. Bakat kelas 2 adalah bakat yang satu tingkat lebih tinggi dari bakat lemah. Tapi bagaimanapun juga, ini hanyalah tahap awal untuk menjadi seorang pejuang. Tapi secara umum, bakat kelas 2 setidaknya ada harapan. Begitu Anda menjadi seorang pejuang, bahkan pada tahap awal seorang pejuang, Anda dapat dianggap sebagai orang besar, melebihi orang biasa. Tapi memalukan memiliki talenta yang lemah. Sekalipun Anda berkultivasi seumur hidup, Anda tetap akan menjadi seniman bela diri. Ini adalah batasan bakat. Kalau saja aku bisa mengubah bakatku. Ye Tian menghibur dirinya sendiri. Dong dong dong, terdengar suara ketukan di pintu. Kakak, apakah kamu di dalam? Suara seorang gadis yang sedikit kekanak-kanakan terdengar dari luar pintu. Ye Tian tahu bahwa itu adalah adik perempuannya, Ye Yu, yang tahun ini berusia 13 tahun. Ye Tian membuka pintu dan melihat seorang gadis cantik seperti boneka porselen. Kakak, bagaimana bakatmu? Ye Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bakat adalah rahasia setiap orang. Kecuali jika itu adalah kerabat dekat. Itu akan menjadi provokasi bagi orang lain untuk bertanya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin bakatnya diketahui orang lain. Misalnya, beberapa orang yang sangat berbakat mungkin mengetahui bakat spesifik mereka, akan mengarah pada pembunuhan. Di dunia ini, hal seperti itu belum pernah terjadi. Oleh karena itu, tidak seorang pun boleh menanyakan tentang bakat orang lain. Namun, Ye Tian tentu saja tidak akan menyalahkan adik perempuannya, Xiao Yu. Bakat kakak sangat bagus. Dia pasti akan menjadi pejuang hebat di masa depan. Ye Tian menatap Xiao Yu dan tersenyum. Tapi tawa itu penuh kepahitan. Saat berikutnya, pupil matanya mengecil. Kaget. Saya melihat gambar virtual ditampilkan di retinanya.